Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia terlahir dengan cara dan situasi yang berbeda-beda. Benar bahwa memang nasib manusia berbeda-beda. Ada yang kaya dalam perekonomian, ada pula yang miskin. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Namun, perlu untuk kita ketahui bahwa hal yang paling penting bagi seseorang ialah pendidikan. Sebab pendidikan adalah hak semua orang. Mendapatkan pendidikan adalah keinginan semua orang agar lebih dapat memperluas ilmu pengetahuan untuk semakin mengembangkan diri. Realita yang terjadi saat ini, masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Mengapa? Karena masih terjadi banyak ketimpangan sosial, di mana orang-orang yang lemah masih kurang diprioritaskan, bahkan tidak mendapat kesempatan dalam mengembangkan dirinya menuju hal yang lebih baik. Banyak orang yang masih menderita dalam segi kehidupannya, baik dari ekonomi mereka yang masih sulit. Bahkan untuk makan saja, mereka harus pontang-panting banting tulang untuk mencari sesuap nasi. Kemiskinan tidak memandang engkau agama apa, engkau ras apa, engkau suku apa, engkau berasal dari mana, kepercayaanmu apa. Sebab kemiskinan dapat terjadi karena adanya ketimpangan sosial, bahkan bisa saja itu terjadi karena struktur. Ketika engkau menderita akibat kemiskinan yang menghimpitmu, siapa yang memperdulikanmu? Apakah masih ada yang memperdulikan keadaanmu, kesehatanmu, bahkan kebutuhanmu? Saudara-saudariku, mengertilah ketika semuanya terasa bahwa tidak ada yang memperdulikan engkau. Saat semuanya menjauh dari engkau, percayalah ada seseorang yang selalu setia memperhatikanmu, yang sangat-sangat memperdulikanmu, sangat melihat penderitaanmu, sangat melihat jerih payah hidupmu untuk melanjutkan kehidupan. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus, Sang Pengasih. Yesus adalah Allah yang benar-benar mengerti akan pergumulanmu, mengerti akan setiap kebutuhanmu, mengerti akan penderitaan apa yang engkau hadapi saat ini. Yesus Kristus sangat memprioritaskan kehidupan orang-orang miskin dan tertindas, sebab Kristus adalah orang yang mencintai keadilan. Ia tidak pernah membiarkan manusia berjalan seorang diri dalam penderitaannya, tetapi ia akan menolongnya, menghiburnya, dan menopangnya. Kristus adalah Putra Allah yang kekal, yang memberikan kelegaan bagi orang yang mau datang dan berseru kepadanya. Seperti dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mungkin engkau tidak mengenalnya, atau engkau sekilas pernah mendengar namanya. Untuk itu, saya akan menjelaskan siapa itu Kristus. Kristus adalah Putra Allah yang diutus ke dunia sebagai manusia yang datang untuk membawa pembebasan bagi manusia yang telah berdosa. Bahkan ia adalah Allah yang universal. Ia membebaskan seluruh umat manusia. Tidak ada kelompok-kelompok tertentu, tetapi ia tampil sebagai Allah yang universal yang menebus seluruh umat manusia, asal manusia percaya kepadanya. Kristus begitu sangat memprioritaskan kaum miskin. Seperti ia berfirman, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 3. Dalam firman-Nya ini, ia hendak mengungkapkan bahwa orang-orang yang tertindas, orang miskin, orang yang lapar, orang yang sedang meratap, orang yang haus akan keadilan, disebut akan memperoleh kebahagiaan dalam kerajaan surga yang kini mulai tampak. Untuk itu, hendaklah engkau menjadikan Kristus sebagai tumpuan kehidupanmu. Sebab Allah adalah adil. Ia adalah kasih,
Ia akan mengangkat bebanmu dan memberikan engkau kelegaan. Tahukah Anda bahwa semasa Kristus menjelma sebagai manusia yang datang ke dunia ini, Ia juga hidup sebagai orang miskin, orang yang jauh dari kemewahan materi. Untuk itu Ia sangat mengetahui bagaimana berada pada posisi orang yang miskin dan mengalami ketertindasan hidup. Kristus hidup sebagai orang yang miskin, yang memberikan sepenuhnya kehidupannya hanya bergantung kepada Allah. Bahkan Kristus juga memerintahkan muridnya untuk menghayati kemiskinan yang sama. Saudara-saudariku, mengertilah bahwa Kristus menyatakan dirinya sebagai pembebas kaum miskin. Ia berjuang di pihak kaum miskin dan tertindas. Seperti dalam Lukas 4 ayat 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurupi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk itu, marilah mengenalnya. Mulailah buka hatimu untuk lebih mengenal Dia, sebab Ia adalah Kristus yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Asal kita umat manusia bersedia mengenalnya dan percaya kepadanya, mukjizat pasti nyata dalam hidupmu. Sebab kasih setianya Tuhan tiada berkesudahan. Amin. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi hati kita semuanya, sekarang sampai selama-lamanya.